Setelah gerombolan penculik pergi, Komisaris Polisi Hamdan Mansur, salah satu ajudan Jenderal Abdul Haris Nasution menelpon Jenderal Umar Wirahadikusumah, Pangdam Jaya ketika itu. Begitulah yang terjadi beberapa saat setelah peristiwa upaya penculikan terhadap Jenderal Nasution terjadi. Dikutip dari buku Pengkhianatan G30 SPKI, yang ditulis Arswendo Atmowiloto. Saat hari masih remang, karena sisa subuh belum habis, terdengar dering telepon di rumah Brigjen Umar Wirahadikusumah, Pangdam Jaya ketika itu. Bunyi dering telepon terdengar begitu nyaring di pagi itu di rumah kediaman Panglima Kodam 5 Jaya. Rahman yang sedang bertugas menerima telepon dari orang yang mengaku ajudan Jenderal Nasution tersebut. Begitu telepon diangkat, dari ujung telepon terdengar suara, "Halo." Belum sempat Rahman menjawab, orang yang berbicara di ujung telepon langsung berkata, "Boleh saya bicara dengan Jenderal Umar?" Seperti tidak sabar, orang tersebut kembali bicara, "Hamdan, Pak." "Kompol Hamdan, ajudan Pak Nas." "Sebentar," jawab Rahman. "Penting sekali, Pak." Orang yang mengaku Hamdan ajudan Jenderal Nasution itu terdengar sekali suaranya begitu tegang. Tidak sabar segera diterima oleh Jenderal Umar. Rahman pun kemudian menyambungkan telepon ke ruangan dalam. Ia menyampaikan kepada Jenderal Umar Wirahadikusumah bahwa ada telepon dari ajudan Jenderal Nasution. "Silakan Pak," kata Rahman kepada orang yang mengaku ajudan Jenderal Nasution setelah telepon sudah tersambung dengan Jenderal Umar. Jenderal Umar Wirahadikusumah yang sudah memegang gagang telepon langsung bicara dengan nada formal. Dari ujung telepon, orang yang mengaku bernama Hamdan dan ajudan Jenderal Nasution langsung melaporkan apa yang terjadi di rumah Jenderal Nasution pada dini hari tadi. Dengan suara tegang, Hamdan melaporkan semuanya dengan rinci. Ternyata, yang menelpon adalah benar Hamdan Mansur, salah satu ajudan Jenderal Nasution dari unsur kepolisian. Menurut Arswendo Atmowiloto dalam bukunya, selesai menerima laporan telepon, Jenderal Umar Wirahadikusumah langsung bersiap-siap. Jenderal Umar pun segera menuju Jalan Teuku Umar, jalan di mana rumah Jenderal Nasution berada. Ia ke Teuku Umar dengan disertai Kapten Sulasdi serta kawalan panser. Tiba sana, benar saja rumah kediaman Jenderal Nasution masih berantakan tak keruan. Sewaktu Jenderal Umar dan Kapten Sulasdi datang, beberapa orang yang tak dikenal tapi bersenjata stand masih bergerombol, terutama di bundaran Jalan Teuku Umar. Saat itu Jenderal Nasution masih bersembunyi di belakang tong air atau drum di pekarangan kedutaan Irak. Jenderal Umar lantas turun dari kendaraan dan masuk ke pekarangan rumah, melewati pos penjagaan yang kosong. Di dalam rumah, bekas-bekas tembakan masih terlihat jelas. Cipratan darah masih basah, bukti kebrutalan yang tak terbantahkan. "Di mana Bu Nas?" tanya Jenderal Umar kepada Hamdan Mansur yang menyambutnya. "Ibu membawa adik ke rumah sakit," suara Hamdan terdengar setengah berbisik. Tak lama kemudian datang Komandan Garnisun Jakarta Raya, Letkol Mantik. Ia langsung melapor kepada Jenderal Umar tentang peristiwa penculikan di rumah jenderal lainnya. Kini makin jelas bahwa Jenderal Nasution bukan korban satu-satunya. "Kembali ke Garnisun, siapkan semua pasukan," kata Jenderal Umar memberi perintah. Letkol Mantik memberi hormat. Ketika itu, Nugroho Noto Susanto juga tiba di sana setelah ia sempat datang ke rumah Jenderal Ahmad Yani usai penculikan terjadi. Ketika itu Nugroho Noto Susanto ada di markas polisi militer mengurus tabrakan mobilnya dengan mobil tentara ketika ia pulang dari Bandung. Lalu datang prajurit yang menjaga rumah Ahmad Yani bahwa sang jenderal diculik. Maka, Nugroho Noto Susanto disertai beberapa anggota polisi militer langsung bergegas ke rumah Jenderal Ahmad Yani yang letaknya memang tak jauh dari markas polisi militer. Benar saja ketika Nugroho Noto Susanto tiba, rumah Jenderal Yani begitu berantakan. Setelah melihat itu, Nugroho Noto Susanto disertai beberapa bintara langsung meluncur ke rumah Jenderal Nasution dengan maksud melaporkan situasi yang terjadi di rumah Jenderal Yani. Jenderal Nasution adalah perwira yang menugaskan Nugroho Noto Susanto sebagai pengajar di Seskoat. Ternyata, tiba di sana, Jenderal Nasution pun mengalami hal yang sama. Karena itu begitu sudah bertemu dengan Jenderal Umar, Nugroho Noto Susanto pun memberi laporan tentang kejadian di rumah Jenderal Yani. Setelah mendengar semuanya, Jenderal Umar memberikan instruksi. Ketika itu,
Pasukan KKO juga sudah datang ke rumah Jenderal Nasution. Pasukan KKO datang ke rumah Nasution setelah diberitahu oleh Bunas yang datang ke markas KKO saat hendak mengantar Ade Irma Suryani yang terluka ke rumah sakit. Pasukan dari garnisun dan dari markas besar KKO supaya bersiap. Beberapa panser diinstruksikan menutup jalan keluar masuk Jakarta, baik dari Bandung, Jawa Barat maupun dari Cirebon, Jawa Tengah, kata Jenderal Umar memberi instruksi. Jenderal Umar sendiri sempat menyambangi rumah Jenderal Angkatan Darat lainnya yang juga diculik. Lalu segera bergegas ke kantornya. Ketika menuju kantornya dan melewati lapangan Merdeka, pasukan Bima Sakti masih berjaga keras di situ. Namun saat itu belum jelas pasukan dari mana dan sedang menghadapi apa. Jenderal Umar menginstruksikan agar pasukan yang bersiaga di lapangan Merdeka diawasi. Lalu ia menuju istana untuk melapor ke Presiden. Halaman istana lengang. Tak dijumpai Presiden Soekarno, malah Jenderal Umar sempat melihat Brigjen Suparjo dalam pakaian dinas upacara lengkap. Dari istana, Jenderal Umar kembali ke garnisun, dan memerintahkan Letkol Sujiman, Dandim Jakarta melapor ke Pangkostrat Maijen Soeharto di rumah. Ketika itu Jenderal Soeharto telah siap untuk berangkat, dengan pakaian dinas lengkap dengan jeep yang dikemudikan sendiri. Atas perintah Pak Umar, melaporkan bahwa pasukan di bawah komando Kostrad banyak berada di sekitar istana dan Monas, kata Letkol Sujiman saat melapor kepada Soeharto di rumahnya. Jenderal Soeharto mengangguk pendek, saya sudah mendengar bahwa ada penculikan di rumah Pak Nas. Segera laporkan kembali kepada Pak Umar, saya akan ke Kostrad dan memegang komando.